Melihat ada One bermain di M3. Iya. Bukan di joki siapa-siapa. Emang ngepushnya siang malam Bude. Oke. Sampai kantung mata gede banget. Tapi Ciku udah pernah pakai One 2 kali sih. Udah pernah. Kali ketiga dia akan mainkannya. Rahasia apa yang akan dibongkar oleh tim Todak ketika melawan EVOS SG. Inilah dia game penentuan untuk kedua tim. Nyawa terakhir bagi keduanya. Baiklah, kalau begitu seperti apa nanti pertandingannya, seperti apa hasilnya nih, waktunya sama-sama kita akan menjadi saksi untuk mereka melakukan pertempuran dan satu slot akan diberikan kepada siapapun yang berhasil memenangkannya. Oke, ini kedua tim udah bersiap siaga. Dark Digruxer sih aku jadiin mereka. Yang nonton aja Dark Digruxer apalagi yang main ya. Soalnya kayak kesempatan terakhir untuk melaju ke babak M3 ini. Dari Momo, Adamir sudah berhadapan satu sama lain. Ini Reigns lawan Rezi, Brodinya lawan Wenman di area top lane. Yap. Tapi menang Brody gak sih? Kalau untuk dari base damage-nya jelas, kecuali dari weakness point-nya Brody lepas semua, itu baru ada tambahan lagi kan, persenan untuk base damage yang dimiliki oleh One. Tapi untuk di early game belum ada attack speed untuk One, susah dapat weakness point-nya. Kalau di early-nya One ngandalin swallow pathway. Iya, swallow pad-nya bisa nggak kira-kira menembus belakang? Karena kan weakness point yang di belakang kan yang paling susah ditembus tuh. Alright. Masih jadi tempo dulu ya. Untuk gold lane-nya akan di cover sih. Ini sih seru sih. Ini mereka bakal close game seharusnya di last game kita. Nggak akan seperti 1, 2, 3, 4 gamenya. Seharusnya enggak, karena One kan late game. Mid ke left lah, udahlah itu. Tapi pembela One. Ya, Todaknya punya lane slot nih. Mereka bisa gerak dari awal loh. Ya mainin awalnya dengan lane slotnya, late game-nya nanti ada One. Karena buat EVOS SG mereka mau tabrak One juga pasti agak sedikit ragu ya. Yujin juga meskipun memang bisa ada di samping dari One, tapi ada Needles in Flower buat nge-negates. Anti CC lah pokoknya. Anti sih betul. Kecuali Franco ya. Franco sama Kaja baru dia tuh nggak bisa tuh menangkal tuh. Langsung pasrah jatuhnya. Dan sekarang Cikunya udah mulai bergerak ke bagian tengah. Mereka mulai berkumpul. One-nya sedikit lagi udah level 4. Tapi yang Riglumnya namun sekarang udah ada Delicat langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk formasinya langsung maju ke bagian depan dengan puncher yang dia miliki. Beberapa stack tadi udah langsung terlihat cepat banget pergerakannya. Mereka mulai pergi ke arah yang lain. Dimana sekarang kalau dari minimap kita lihat ada One dan juga Brody yang bergerak ke atas. Namun dari Turtle-nya udah ada Momo yang berusaha untuk langsung mengusir mundur pergerakan dari gear-gearnya. Sedikit lagi darah, tapi pasifnya nyala, tersedot sudah darah Momo. Ya, masih bisa selamat untuk mundur Todak dan juga EVOS SG walaupun mereka sadar adanya Turtle by Samsung Galaxy A52s. Mereka nggak mau terlalu gegabah, nggak ada yang mau mengambil resiko mengamankan objektif dengan trade kill yang tidak menguntungkan mereka. Nih ada fun fact dari snack video juga. Namun sebelumnya ada pertempuran tapi udah nggak jadi lagi. Mulai dari playoff M3 Todak selalu memainkan total game yang ada. Pertama Todak versus Sun 2-1, kedua Navi Todak 2-3, ketiga EVOS SG Todak masih 2 sama. Ya itu dia yang sudah kita sebutkan tadi. Full game. Full semuanya, full. Eman-eman Mubazir. Iya kan? Tapi ini Turtle masih aja dimainkan oleh kedua tim. Tarik ulur terus-terusan. Formace udah mencicil Turtle yang sepertinya akan dilepaskan oleh tim EVOS SG. Tapi dari top lane flicker sudah digunakan. Adamir bisa selamat dari pengejaran teman-teman Toda. Ada informasi yang udah berhasil didapatkan di mana flickernya tadi udah langsung dikeluarkan juga oleh Brody tersebut. Sementara Rafaelanya terus mengawal One di bawah di area Turtle udah level 5 juga untuk Potetonya. Gear masih melawan pertempuran juga dengan Momo. Momo ingin masuk ke bagian dalam tapi Gear terus menghalangi agar Potetonya bisa mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan. Delikas dikeluarkan. Selamat sudah untuk Turtle-nya, berhasil dia telan. Tertelan pada akhirnya selesai, tapi dari top lane Ciku dia mau ngamanin dari gold shieldnya di area top lane, di area bawah pun demikian bermain objektif dari tim Todak. Yap. Nih dari Gira sendiri pun harus pulang. Ada wave minion yang pastinya juga itu pasti akan ditabrak langsung oleh Esmeralda. Tapi dari Yuzong sendiri udah balik lagi menuju ke arah lane-nya. One di atas masih tetap dijagain, tidak boleh dilepaskan. Udah sama-sama level 6. One-nya sedikit demi sedikit, tapi di area tengah udah ada Black Stone langsung dikeluarkan begitu aja. Angry Gloom-nya mencoba untuk menebak kemana ke arah pergi dari Sayla. Sayla udah terkena lagi beberapa damage yang dikeluarkan juga oleh Lilia. GPL Soul Bloom-nya tadi masuk ke dalam tubuh dari Moon tapi belum begitu terasa. Magic Shockwave dan juga Shadow Energy-nya nggak bisa untuk mengunci Sayla di area mid lane.
Black Shoes terus-menerus menyelamatkan Moon. Aku udah lihat kayak berkali-kali dia pakai Black Shoes-nya on point banget. Tapi dari top lane Adamir dalam bahaya. Crossbow of Tank mengunci pergerakan dari Adamir. Tak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan ini akhirnya first blood yang dihasilkan di top lane. Wow, itu dia. Apa yang terjadi barusan? Kenapa? Hei, Aku ketawa. Dia ketawa kepencet flickernya kayaknya. Iya. Mau pakai recall. Mau pakai recall mungkin. Kepencet. Kepencet. Ya Udin. Aduh, ke-gap gak nih? Waduh. Ke-gap ternyata. Ke-gap kamera ternyata untuk kali ini ekspresi dari Ciku itu sendiri. Dan sekarang di bawah terus-terusan Momo dan juga Kir melakukan fight yang tak kunjung berhenti. Sama-sama saling kasih pressure di menit awal ini, menit yang ke-5. Tapi maju salah aja, itu bisa berakibat fatal. Dengan JPL yang membuka map, memberi informasi, Brodinya kayaknya bakal dipindahin lane-nya sih. Karena di area atas udah nggak aman, dia harus bisa farming secara bebas. Bertukar lane, dia menuju ke area bottom lane. Sementara sekarang di area mid lane, Turtle, Camby, Samsung Galaxy A52s pun sudah hadir. Kita bisa melihat bahwa Todak langsung tak mau membuang waktu mengamankan Turtle yang tinggal 10 SP. Tapi EvosHG akan melawan dan mengkontes dengan Black Dragon Form ke area belakang. Gear memilih untuk mundur pula. JPL udah cukup sekarat. Pentabax sudah nggak mengenai siapapun. Maju lagi ke area depan. Dan tim EvosHG berhasil untuk melawannya lagi kah? Belum ada yang tumbang sama sekali dari Todak. Waku terlalu berani maju ke area depan. Wow, terlalu bernafsu untuk mengejar ke arah Kagura dan juga Kagura. Ada satu weakness point lagi yang belum terbuka loh tadi. Dan itu yang menjadi tujuan dari Ciku yang membuat dirinya masuk ke dalam kerumunan pemain dari EvosHG. Tapi sekarang untuk Momo dan juga Adamirnya mereka melakukan fight 1v1. Tapi sekarang udah ada 1 melawan 2 sekaligus. Belum ada yang ditumbangkan lewat EvosHG ataupun Todak itu sendiri. Wow. Om, dua-duanya ini otot. Otot lawan otot nih. Otot. Semuanya. Oke. Dan Phantom Execution di bawah 1 lawan 3. Wow. Kayak dia sekuat tenaga mau mencoba untuk melawan defense di area bottom lane, tapi pertukarannya dirinya sendiri dan turretnya tetap hilang. iya, dan ini menjadi kabar buruk ya untuk Toda karena mau gak mau mereka kehilangan objektif yang pertama. Yang kedua, ini mulai ke build up juga untuk Adamirnya. Nah, sementara itu di atas pinternya mereka juga melakukan mirroring ya, Hamawa ya. Dan kemungkinan saat lagi ya, sama-sama kehilangan dari satu auto Kita ngeliat kayak ini udah memasuki menit ke-8, dua-duanya masih dengan sangat pandai tarik ulur, poin killnya baru 3. Tipis ya. Tipis banget sih. Betul, karena lebih ke arah main safety juga. Waduh, sakit banget loh itu Tonrosnya masuk langsung ke seluruh damage yang ke arah tubuh dari Seila. Mereka Empowera berkumpul Phantom Execution dan tadi langsung menuju aja ke arah CPL, tapi sayangnya itu langsung dikeluarkan. Sementara Black Dragon Formnya langsung menabrak juga ke arah Formes. Kemana ke Formes akan pergi karena sekarang darahnya langsung menghilang begitu cepat. Tapi di bagian belakang Ciku Gage crossbow tank udah langsung aktif, udah bisa mendapatkan juga ke arah Bane-nya. Bane berhasil hilang, tapi tidak ada satu orang pun lagi yang berhasil didapatkan. Tapi itu sudah cukup harusnya karena masing-masing core udah sama-sama berhasil didapatkan. Cu. Dari Todak permainan dari Formes. Wow, itu berani banget sih sebenarnya. Kayak dia masuk ke area tengah-tengah antara turret 1, turret 2. Teman-teman yang nggak bisa untuk nge-follow up. Sehingga apa ada ya, dia tak bisa kabur kemanapun. Sekarang Todak menuju ke area top lane dan dikejar langsung Ciku dalam bahaya. Maju ke area depan dengan Dragon Tail. Dihentikan sudah pergerakan dari Ciku. Wow, hampir aja tadi dia bisa mendapatkan satu weakness point yang dimiliki oleh Yuzong ya. Kadang itulah yang terjadi di saat kita hampir aja berhasil mendapatkan one bisa aja terbang dan malah membalikan keadaan loh. Tapi sekarang turtle-nya Potato terus-terusan ingin mendapatkan turtle tersebut. Harusnya tidak akan ada kontes lagi nih dari Todak karena mereka kekurangan player saat ini. Udah di setup duluan juga kecuali Formes masih ingin maju. Ada Gear di dalam rerumputan. Udah ada Second Eagle langsung terbang. Tapi untuk Tonrosnya berhasil menggocek pergerakan dari CPL. Dan sekarang dari Turtle-nya masih telah berhasil diamankan juga oleh Ben ataupun Potato. Moon-nya terus memberikan yang Riglum ke bagian depan. CPL-nya begitu menyakitkan, dia gak bisa kabur dari tersebut. Itu udah ada Deadly Cats lagi. Langsung menabrak karena beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Black Dragon Ball-nya mendarat ke bagian belakang. Ada satu lompatan yang mungkin masih sedikit miss. Ini berhasil langsung yang mendapatkan juga ke arah Formes-nya, Bude. Bedeng. Formes lagi dan lagi harus tumbang terlalu dini di tangan tim EvosHG.
Mereka berhasil untuk mempanis terus-menerus. Padahal kita tahu Formase adalah kunci utama di early game. Yes, dan ini udah bukan early game lagi. Kita udah bicara mid game, late game yang Yap. berarti adalah tugas untuk Ciku guys. Ciku. Ya, Ciku jangan sampai ke pick off dengan cukup mudah juga karena dia adalah kunci kemenangan nanti untuk produk. Untuk Formase sendiri berulang kali memang dia menjadi target dan agak sulit untuk bisa mendekat ke arah Bane. Nih ada Windtalker juga sekarang di tubuh dari Cikunya. Udah siap, dia udah pastinya memiliki attack speed yang cukup. Berarti attack speednya akan langsung dikonvert menjadi movement speed yang sangat-sangat cepat sekali. Dia bisa lompat dengan cukup indah. Tapi udah paling Star Moon kali ini lompat ke area yang belum ada orang sama sekali di area terbang. Udah ada lagi pergerakan dari Oli Baptism yang belum kena ke arah siapapun juga. Tapi Gear belum landing kemana ke arah perginya. Berkumpul sudah pemain-pemain dari Todak tepat berada di area River yang ada di depan dari outer turret yang ada di area mid EVOS SG. Melipir nggak jadi karena mereka belum siap untuk melakukan peperangan. Dari tim EVOS SG mereka nggak mau berperang tanpa bisa memenangkannya. Perhitungan yang sangat tepat tentunya. Dan tim Todak mereka berpencar langsung karena melihat wave minion yang udah mulai menyentuh tier kedua di area bottom lane. Todak pun nggak mau gegabah, sama-sama saling menahan kedua tim untuk game terakhir mereka. Potato di area tengah Falling Star Moon mengenai JPL, tapi damage belum cukup untuk menghentikan pergerakan dari JPL. Untuk menangkap JPL pun tidaklah mudah. Wah, JPL untung tadi punya guiding wind ya. Setidaknya dia bisa ngedes ya Bude dan pergi menjauh. Ada Lord MB Samsung Galaxy IP Super 5G. Satu outer turret di area mid berhasil diambil. Formation-nya terkena beberapa damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ciku mengamankan juga ke arah satu monster jungle, tapi Formase-nya kali ini berhasil langsung mundur ke bagian belakang. Sementara Cycling Eagle-nya kemana ke arah tabrakannya, langsung aja menuju ke arah Ciku. Namun sekarang weakness point-nya akan pecahkah, dan bener aja udah ada crossbow of tank, namun tepat berada di depan one. Udah ada lagi Yuzong yang langsung dari juga menghilangkan langsung pergerakan. Berhasil diambil, Rafael juga langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Momo pergi ke area berbeda, malah langsung ditampol sama Lordnya. Moon seorang diri, apakah yang akan bisa dia lakukan? Akan dia dikejar habis-habisan oleh Adamir. Belum ada Black Source lagi, dan media kali ini berhasil diabatkan oleh Adamir. Maniac ditambah dengan wipe out. Well, tim EVOS dengan JPL yang pertama menjadi korban, sehingga resource skill banyak banget yang udah dikeluarin. Lord pun berada di tangan EVOS, kayak mereka ya udah maju ke area depan. Momonya gue pikir juga bakal selamat, tapi enggak, dihabek sama Lord. Lordnya lagi sensi. Lagi sensi ya, kesenggol. Senggol bacok, dibacok beneran. Lordnya lagi sensi. Numpang lewat loh tadi Esmeraldanya ya. Wah, itu gak ada dosa loh dia. Dikebuk loh. What? Ciku yang baru saja hidup harus Kagura Sheila damage-nya Dikagetin sih pasti itu tadi. pakai kok. itu Tuh. payungnya, ya ampun. Itu posisi gak siap, dan memang musuh besar dari Wan di mid game late game seperti ini Kagura pasti. Kagura harus ada vision, jadi dia lebih nyaman lah untuk bisa hindari nanti dari sisi umbrella-nya. Dan ini dia untuk itemnya. Kalau kita intip tipis, Lord-nya diamankan oleh EVOS SG. BOD untuk Potato bersama dengan Winter. Langsung ke Winter untuk menyelamatkan diri, dan juga ada War Axe. Dari Formation, dia harus lebih berupaya keras untuk Formation. Dan udah punya Malvictor, tentunya akan ada damage tambahan. Tapi fokus kita ke Ciku guys. Di mana WON sih ini kayaknya. Corrosion Windtalker ya. Kok bukan WON dulu ya? Biasanya WON dulu loh. Iya. Windtalker. Iya. Atau mungkin ya item defense apapun itu. Benar. Habis WON. Cuma produk WON. Jadi apakah si Halberd setelah ini? Si Halberd ya. Itu. Kayaknya nggak nambah damage sih. Mending Gak nambah Brody damage, sih. tapi untuk Gear dan juga Potato ya wassalam untuk regen HP-nya gitu. Akan langsung dipotong juga dengan satu item tersebut. Tapi sekarang JPL, Sheila, Potato bersama dengan Adamir punya purple buff pula. Ada wave minion kali ini. Mereka siap untuk menabrak masuk ke arah satu pertahanan. Ikan hiunya langsung menabrak ke arah inner turret. Udah hancur, Bude. Deadly Cage, serem Pol. Ini EVOS SG melawan tim dengan logo ikan dengan ikan juga. Iya. Oke, kalau begitu, sementara untuk sekarang Lordnya bersiap untuk masuk dan juga membantu karena EVOS juga agar bisa mendapatkan kemenangan. Delicatesnya dikeluarkan, nabrak karena beberapa player, tapi Gear memang sudah terbuka weakness pointnya. Hanya saja tidak mau mengeluarkan crossbow yang terlebih dahulu karena Gear masih cukup terlalu tebal. Momo ada di bagian paling depan, mereka masih bisa menyelamatkan juga ke arah satu inhibitor turret payung yang nggak kena ke arah siapapun. Namun di atas udah ada wave minion yang masih siap menabrak juga dan harus segera dihilangkan. Yep, masih tersisa
tersisa sedikit darah dari turret di inhibitor bottom lane. Tim Todak berhasil melakukan defense dengan sangat baik. Tapi tengok, itu Potato tinggal buang-buang ikan. Waduh, tinggal langsung disuruh aja Deadly, nabrak arah kan? siapapun ya Bude Benar, ya. tapi Polystorming juga dikeluarkan oleh Momo mencoba mendapatkan tahan. Yams yang kesenggol dikit aja udah langsung kicir darahnya. Oke, ini terus-terusan ya. Momo juga sekarang udah punya antivirus loh. Akan semakin pede lagi dia dengan durability yang dia milikin. Dia siap masuk dan juga menabrak Forbesia. Mendadak satu punchernya tadi dari deretan wave minion yang dimiliki oleh pemain Evo saja. Mendadak dia langsung menabrak. Akankah Gear mau mendarat? Tidak. Nakut-nakutin aja. Tidak. Dia hanya numpang lewat aja Bude. Permisi, punten. Tapi satu Black Dragon Form itu udah bikin tim Todak takut sih. Tapi itu juga sebagai informasi, udah nggak ada Black Dragon Form nih. Ayo kita gas. Itu tadi Holy Baptismnya juga nggak kena ke arah siapapun. Namun terlihat mereka udah mulai berkumpul di area mid, kecuali Lancelot yang masih ada di bagian bawah. Wave minion pun masih terlihat masih harus dihilangkan, mulai bergerak bersama-sama. Ada satu objektif di bawah yang harus dihancurkan. Bener aja, Todak berhasil mendapatkan satu otot di bottom lane. Dan juga untuk Yuzongnya seorang diri. Akankah ini menjadi sebuah keuntungan untuk pemain Todak? Karena sekarang Yuzong yang berhasil langsung didapatkan. Udah dinetaret lagi tapi tahun depan memorinya langsung memberikan damage balasan. Namun di tempat yang lain Formesnya seorang diri. Kukira kau sendiri ternyata bersembunyi ke temannya. Namun di area top lane sana ada satu turret yang berhasil dihancurkan lewat delicate yang dimiliki oleh Ben. Ngerat dengan sangat baik, dia melihat ada pergerakan dari tim Todak, tapi trade-nya begitu mahal untuk tim EVOS HG yang mendapatkan banyak keuntungan, mempanis pun, ngedapetin inhibitor, dan sedangkan tim Todak hanya bisa membersihkan turret di area bottom lane. 2 turret, tapi itu juga bisa menjadi satu jalan untuk tim Todak. Sama-sama punya kesempatan yang besar sih. Waduh. Sama-sama, tapi satu keunggulan udah dimiliki lah oleh EVOS HG. Mereka udah berhasil untuk menghilangkan satu beta. Tapi itu barusan Bane udah kayak ninja ya. Nggak ada yang sadar akan pergerakan dia ke atas loh Mawa. Cepet lagi buat dapetin objektif ya. Bener. Karena kita tahu pasifnya kan sekali muter itu masih tetap masuk full damage untuk Lordnya sendiri. So, balik lagi untuk Lord. Ini jangan menjadi Lord yang mencelakakan ya untuk Todak tadi. Udah mulai di start oleh EVOS. Dan ini kalau dari setupnya sendiri dari Todak, ada kemungkinan besar mereka ingin all in banget buat dapetin Lord yang kedua. Ya, mereka mau perang, tapi dengan Polystar Moon memojokkan Adamir dan juga Potato di sisi lain. Formace malah yang dijadi bulan-bulanan oleh tim EVOS HG. Dikejar, Momonya menjadi korban pula. Sudah 2 member dari tim Todak hilang, hanya dibalas dengan JPL. Di sisi lain EVOS HG gak peduli, silakan perang karena mereka mendapatkan objektif gamingnya, yaitu Lord di menit ke-17. Wah, Lord di menit ke-17. Mereka hanya 3 orang saja, masih ada 28 menit lagi, 28 detik lagi sebelum 2 rekannya yang ada di area Todak itu bisa respon kembali. Satu yang tertarik, bahkan 2 gundul sudah. Wave minionnya pun akan segera menabrak dari arah bawah, dari arah tengah, di area atas. Masih tertahan, tapi barusan damage-nya sakit banget. Ciku Gesya pun hanya menyisakan 2 bar HP aja. Potato menjadi sosok paling depan untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut. Ya, dari tim Todak mereka nggak punya frontliner yang kuat kecuali Momo. Momo pun kayak sekarang dia maju ke area depan bisa langsung dibersihin oleh tim EVOS HG. Damage-nya gede banget EVOS HG. Waduh. Nih cuman untungnya dari Todak mereka udah berkumpul ya Om Bawa ya. Siapa yang bisa nahan sekarang ini? Nah itu dia tuh. Kita lihat aja nih karena Lordnya di atas. Udah mulai masuk. Payungnya udah langsung dilemparin ke bagian depan. Sementara gearnya tadi Dragon Tail dan juga Furious Damage langsung dikeluarkan. Itu dia Ciku guys di bagian belakang. Belum juga bisa mendapatkan ke arah Winglet Point. Karena sekarang darahnya udah gak begitu banyak lagi. Tapi Bestarnya terbuka dengan itu bebasnya. Udah ada Phantom Execution. Tapi ternyata tidak. Kali ini EVOS HG